tidak semua resource itu harus dipenuhi atau harus fulfill oleh internal IT saja. Kita mengenal adanya istilah sourcing. Sourcing itu bisa kita putuskan apakah kita menggunakan source internal dengan karyawan tetap maupun kontrak. Kita juga bisa self service, yaitu dengan organisasi lain atau unit lain di dalam korporasi, di dalam sebuah perusahaan misalkan. Bisa juga full outsourcing, di outsource semua ke orang lain gitu ya. Bisa juga outsourcingnya ke main kontraktornya, kemudian main kontraktornya nanti melempar ke subkontraktor, terserah urusan mereka. Bisa juga mereka berkonsorsium ya, gabungan untuk mengerjakan pekerjaan yang kita sampaikan ke mereka, atau selective outsourcing. Biasanya dari proses bisnis ini, bagian mana saja yang dilempar ke vendor dan seterusnya. Nah, biasanya pemilihannya berdasarkan apa? Berdasarkan best in class ya, capabilities-nya. Jadi kalau misalkan selektif itu pasti area yang menjadi spesialisasi vendor. Biasanya yang terbaik dibandingkan dengan internal sendiri gitu ya. Kalau internal sendiri biasanya lebih generalis. Nah, kemudian dari mulai single sourcing sampai dengan multi sourcing, arahnya panahnya ke atas. Jadi kalau internal itu pasti single sourcing dan internal perusahaan, kalau makin ke atas itu adalah company-nya menjadi lebih banyak. Yang namanya best in class, pasti dalam misalkan proses pengelolaan server aja. Ada yang mengelola di RC-nya, gitu ya. Itu satu vendor sendiri. Ada yang maintenance korektifnya sendiri. Ada preventifnya paling jago sendiri, gitu ya. Jadi kita pilih betul-betul beberapa vendor untuk satu pekerjaan saja. Orang-orang atau vendor-vendor yang berbeda. Berarti multi vendor sourcing. Gitu. Jadi lebih banyak vendor yang terlibat. Kalau makin ke bawah, makin sedikit, bahkan internal sendiri yang melakukan dengan stafnya, baik karyawan kontrak maupun karyawan tetap seperti itu. Jadi ini adalah strategi untuk sourcingnya. Jadi kita kenal dari mulai internal sampai dengan selective sourcing yang melibatkan banyak vendor. Bapak Ibu sekalian, saya lanjut ya ke domain yang terakhir di ITIL versi 3, yaitu ITSM. Nanti mulai sesi berikutnya saya akan masuk ke ITIL 4 ya, mungkin sekitar ada 2 atau 3 sesi, kemudian kita masuk ke ISO 20.000 ya, yang terakhir ya. Penjelasan secara singkat karena tidak terlalu detail, yang detailnya nanti ada sesi sendiri ya, ada trainingnya sendiri. Continual Service Improvement adalah domain terakhir di dalam ITIL. Ini adalah yang wrap up ya, yang memonitor, yang memastikan adanya improvement baik di sisi proses, service maupun teknologi. Jadi yang menjadi area untuk dilakukan improvement itu dalam ITSM dibagi 3, yaitu prosesnya sendiri, proses apa? Insidennya diimprove, problemnya diimprove, change manajemennya diimprove dan seterusnya. Yang kedua adalah service, ya layanannya sendiri. Layanan ERP, layanan email, itu diimprove juga. Menjadi area untuk improvement. Kemudian berikutnya adalah teknologinya. Ya teknologi yang mendukung prosesnya, baik teknologi yang mendukung servisnya. Monitoring tool, server, data center, dan sebagainya, itu adalah teknologinya. Kita improve. Nah, di domain continual service improvement ini, hanya ada satu proses. Nama prosesnya adalah 7-step improvement process. Jadi agak aneh juga ya. Ini seakan-akan ya karena satu-satunya proses gitu ya. Namanya juga adalah nama langkah-langkah, yaitu 7-step improvement process. Tidak ada lagi di ITIL 4 ya. Seakan dipaksakan namanya. Tapi memang cuma satu-satunya proses di sini. Yaitu continuous service improvement, nama prosesnya adalah 7-step improvement process. Sebelum kita bicara mengenai tahapan-tahapannya, yang harus dilakukan oleh perusahaan atau IT-nya adalah memastikan visi dari perusahaan seperti apa, visi dan strategi organisasi IT seperti apa, dan jangan lupa arahnya, goals-nya, strateginya kemana itu penting sekali untuk bisa melakukan improvement. Contohnya adalah kalau strateginya kita menjadi service excellence unit, maka ya tahapan 1 sampai 7 itu karena 7 step ya, itu pastikan bahwa kita menuju goals atau target itu.
Kalau target perusahaan itu IT-nya harus spin off jadi perusahaan IT sendiri, maka apa? Arah IT-nya harus bisa sampai IT-nya berjualan seperti itu. Nah, tahapan-tahapan itu yang harus kita pikirkan di dalam mereview proses service maupun teknologi yang digunakan oleh IT di dalam sebuah organisasi atau perusahaan.